Lagi di Kuala Lumpur dan gue menjamin Kuala Lumpur jauh lebih bagus dibandingkan Jakarta. Kenapa? Yang pertama, transportasinya jauh lebih proper dibandingkan Jakarta. Jakarta versus Kuala Lumpur. Dua-duanya sama-sama ibu kota, tapi bedanya apa? Kalau mungkin karena pengalaman paling membekas itu terakhir ke Malaysia tahun lalu. Ya, Malaysia adalah salah satu negara Asia favorit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya saudaraku semua? Jakarta dan Kuala Lumpur. Mungkin orang-orang yang tidak pernah datang ke Kuala Lumpur berpikirnya, oh, Jakarta dengan Kuala Lumpur Malaysia hampir sama. Tapi tidak sepenuhnya sama, sahabatku semua. Kalau di Jakarta mungkin kita akan disuguhkan dengan macet yang begitu luar biasa. Tapi kalau di Malaysia, di Kuala Lumpur ada macet, tapi macetnya itu teratur. Kemudian soal makanannya, artis-artis daripada Indonesia itu ternyata hafal semua ya makanan Malaysia. Di antara salah satunya nasi kandar, nasi lemak, nasi kerabu. Ya memang makanan Malaysia yang disebut oleh artis-artis daripada Indonesia merupakan salah satu makanan yang paling favorit di Malaysia. Dan mungkin untuk sahabat-sahabatku yang belum pernah datang ke Malaysia, Bang Toha doakan mudah-mudahan dapat rezeki, ya kan, dapat uang banyak, bisa jalan-jalan sekeluarga. Dan sebaliknya saudara-saudaraku semua yang daripada Malaysia, saya doakan saudara-saudaraku semua dapat rezeki, dapat uang banyak, mungkin bisa jalan-jalan juga ke Indonesia biar kita saling mengetahui satu sama lain. Bang, apakah kalau berwisata di Indonesia aman nyaman? Insya Allah aman nyaman saudaraku semua. Oke, langsung kita reaction culture shock orang Jakarta ketika melihat Kuala Lumpur Malaysia. Seperti apa? Kita simak bersama-sama. Jakarta versus Kuala Lumpur. Dua-duanya sama-sama ibu kota, tapi bedanya apa? Kalau di Jakarta, andalan utamanya mobil atau motor. Macet udah biasa. Kalau di KL, transportasi umum, nyaman, dan tepat waktu. Soal makanan, dua-duanya juara. Kalau di KL, multicultural, jadi seperti nasi lemak, banana leaf, teh tarik, that's the comfort food. Jakarta itu dinamis, hasil terus. Kalau di KL itu lebih chill, teratur, tapi tetap hidup. Jakarta versus Kuala Lumpur. Apa lagi makanan favorit di Malaysia? Nasi lemak Village Park. Woi, nyebut merek. Makanan favorit di Malaysia? Nasi kerabu. Mas Akbar, makanan favorit di Malaysia? Nasi kandar. Bos DJ, makanan favorit di Malaysia? Nasi kandar, nasi lemak, murtabak. Mas Paf, makanan favorit di Malaysia? Kusa vegan sushi. Itu apa? Sushi versi vegan. Makanan favorit di Nasi lemak. Makanan favorit di Malaysia, Mas Reza? Aduh, nasi kandar aja dia. Makanan favorit di Malaysia? Di mana ada bara, di situ gue suka. Jadi? Apa aja? Woi, apa aja curang. Yang difikirkan orang-orang Malaysia mirip-mirip Jakarta. Tapi kita bisa melihat sendiri ya, di Kuala Lumpur Malaysia tentunya lebih rapi, lebih teratur, banyak taman-taman yang begitu sangat indah, bersih, kemudian wisatanya juga banyak yang gratis. Jadi kalau taman-taman di Malaysia itu kebanyakan gratis, saudaraku semua, dengan keindahan kotanya yang begitu sangat luar biasa. Keren ya. Saya doakan untuk sahabatku semua bisa jalan-jalan, ada rezeki, ada uang, sekeluarga menikmati keindahan di Kuala Lumpur. Lagi di Kuala Lumpur dan gue menjamin Kuala Lumpur jauh lebih bagus dibandingkan Jakarta. Kenapa? Yang pertama, transportasinya jauh lebih proper dibandingkan Jakarta. Yang kedua, kebersihannya di sini tuh lebih bersih dibandingkan Jakarta. Yang ketiga, bule-bule itu banyak banget yang datang ke sini. Masa kalian nggak mikir sih kenapa bule itu lebih milih ke Kuala Lumpur dibandingkan Jakarta? Kuala Lumpur lebih bagus dibandingkan Jakarta. Oke, komen di bawah menurut kalian bagusnya Kuala Lumpur atau Jakarta? Mungkin karena pengalaman paling membekas itu terakhir ke Malaysia tahun lalu. Ya, Malaysia adalah salah satu negara Asia favorit ya. Karena vibes-nya itu sebenarnya agak-agak mirip kayak Jakarta. Cuman dia diversity-nya lebih, keberagamannya lebih
lebih kental ya. Ada banyak negara di situ, ada Chinese, ada Melayu ya of course karena tuan rumah, terus ada Bangladesh, orang India gitu-gitu kan. Dan di sana tuh fun fact lagi didominasi oleh orang-orang Bangladesh, orang India gitu. Gak tau India sama Bangladesh sama gak sih guys? Sama ya, beda-beda ya. Ya pokoknya itulah ya. Iya. Kalau aku kemarin kebetulan gini, aku sempat ngabisin waktu tuh sekitar 2-3 hari di bukan di KL-nya, tapi dekat-dekat Semenyih namanya, Semenyih. Itu di bawah-bawah situ kan. 3 hari di situ. Nah itu dia tuh kayak perkampungan gitu, pubski gitu. Nah cuman yang bikin dia unik adalah dia tuh mirip kayak perkampungan Indo ya, karena mayoritas kan orang-orang Melayu ya. Look orangnya mirip-mirip kayak orang Indo, tapi vibes kotanya tuh beda banget, kayak orang kayak di luar, kayak di Eropa ya. Pernah Singapura pernah, tapi waktu masih kecil. Jadi Singapura ini bukan sombong ya Pap, maksudnya waktu SMP Selalu ngomong gitu. iya biasanya kayak gitu sih. Nah waktu SMP aku pernah ke Hong Kong waktu SMP, Hong Kong sama Cina, Shenzhen. Tapi itu masih SMP ya, memoriku sudah terbatas banget, udah lupa. Cuman yang ku ingat banget adalah memang Hong Kong jauh lebih maju daripada Malaysia sih kalau aku lihat. Itu yang paling membekas. Banyak yang bilang Kuala Lumpur itu mirip loh sama Jakarta, tapi beneran nggak ya? Ikuti perjalananku eksplor Kuala Lumpur dalam 1 hari. Tempat pertama yang aku kunjungi di Kuala Lumpur itu di KLCC Park. Selain tempatnya yang strategis, aku juga stay di sekitaran. Dan waktu di sini aku malah ketemu dengan YouTuber dari Pakistan ngajakin collab untuk konten YouTube. Destinasi kedua, aku naik MRT ke Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Dan menurut sejarah Malaysia, disinilah bendera Malaysia dikibarkan untuk pertama kalinya pada tanggal 31 Agustus 1957. Jadi nggak heran tempat ini disebut dengan Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Yang itu di Kuala Lumpur bener-bener panas banget. Jadi aku mutusin buat ke mall aja sekalian cari makan. Selanjut sorenya ke destinasi ketiga, aku mau ke Bukit Bintang. Tempat ini merupakan kawasan perbelanjaan yang terkenal banget di Kuala Lumpur. Kalau kamu hobi shopping pasti betah banget berada di sini. Masih di area Bukit Bintang terdapat juga Alor Street Food. Di sini lumayan lengkap mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Lanjut tempat terakhir yang aku kunjungin hari ini, aku mau ke Blue ETQ Hotel. Jadi ini merupakan restoran and bar yang berada di rooftop hotel. Dari sini bisa kelihatan City Light View Kuala Lumpur 360 derajat. Bener-bener keren banget. Jadi gimana? Apakah Kuala Lumpur masih mirip dengan Jakarta? Ke Sutayagus pertama di Asia Tenggara dan ternyata ada di Malaysia. Kali ini aku pergi ke Sutayagus yang katanya the most beautiful bookstore. Lokasinya tuh ada di Pavilion Bukit Jalil. Dan dia agak jauh sih sebenarnya dari pusat kota. I had to take a bus first dan continue with LRT dari Pasar Seni. Actually kalian bisa juga sih kalau misalnya mau datang dari KL Sentral, tapi hari itu aku start dari Pasar Seni. Perjalanannya lumayan panjang, tapi aku tahu ini adalah perjalanan paling worth it. Karena aku langsung ngerti kenapa tempat ini disebut the most beautiful bookstore. Karena nuansanya itu benar-benar menenangkan dan seestetik itu. Dan ya di sini tuh ada cafe yang kalian bisa pesen matcha kayak aku, sekalian bawa laptop buat ngerjain beberapa project di sini. Karena real guys, di sini tuh bikin fokus banget. Jangan ditanya tentang koleksi bukunya, karena di sini tuh super lengkap buat kalian yang cari original Japanese manga. Kalau kamu pecinta buku dan juga suka ambience yang calm and aesthetic like this, ini adalah tempat yang wajib banget kamu kunjungin kalau lagi ada di Kuala Lumpur. Jujur ya, walaupun kesini tuh perlu effort, I know I will come back, even berkali-kali. Ada beberapa perkataan mas-masnya dari Indonesia ketika berkunjung ke Malaysia mengatakan, oh sekarang Malaysia didominasi oleh Bangladesh dan India. Ini mungkin masnya waktu datang liburan ke Malaysia saat hari besar ataupun hari cuti, yang biasanya memang sering kita melihat ya, kalau hari besar atau hari cuti di Malaysia, pekerja asing daripada Bangladesh biasanya akan jalan-jalan ke Kuala Lumpur, Malaysia. Sedangkan biasanya terbalik lagi, saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, apabila mungkin hari besar yang tinggal di perkotaan, yang bekerja, mereka akan balik kampung. Jadi mungkin masnya salah paham. Itu bukan istilahnya, oh dia mendominasi
Di Malaysia enggak mas, itu mereka pekerja asing. Mas-masnya atau abang-abangnya dari Indonesia dibuat kaget dan terkejut. Kuala Lumpur itu lebih bersih, nyaman. Kenapa? Bule-bule banyak yang suka pergi ke Kuala Lumpur. Beda dengan di Jakarta. Ya mungkin karena soal kenyamanannya juga, saudara-saudaraku semua. Ketenangannya. Jadi meskipun berada di pusat kota, tapi tempatnya itu benar-benar nyaman. Banyak taman-taman hijau, kemudian juga nggak ada tiket masuknya, ya kan. Kalau di tempat kita mungkin kan ada tempat taman-taman untuk rekreasi, pasti kan ada tiket masuknya. Tapi kalau di Malaysia nggak ada. Itu mungkin yang membuat bule, ya kan, atau pelancong daripada luar negara lebih suka berkunjung ke Kuala Lumpur dibandingkan dengan di Jakarta. Bahkan orang Jakarta sendiri saja lebih suka liburan ke Malaysia. Dan tidak sampai di sini saja, saudara-saudaraku semua. Ternyata di Penang, Malaysia, itu pun juga menjadi salah satu tempat wisata yang dimana bikin pelancong daripada Indonesia kagum dan terkejut. Seperti apa videonya, dan juga bagaimana pendapat orang Indonesia tentang suasana di Penang, suasana di Malaysia, hingga makanannya. Langsung kita simak dan kita reaction bersama-sama. I'm so happy because I finally come back to Penang. Aku udah 2 tahun gak ke Penang dan akhirnya bisa balik lagi ke Penang. And so ya, ini dia perjalanan aku selama jalan-jalan di Penang. Panas pol, kata mbaknya. Pesawatnya ada di sebelah sana dan kita jalan. 2 tahun gak pernah ke Penang, akhirnya kembali lagi. Apa yang membuat mbaknya kembali lagi ke Penang, Malaysia? Perjalanan menempuh 1 jam 40 menit. Dan kita bisa lihat suasananya. Day one di Penang, ini nyampenya tuh udah lumayan sore dan ini udah malam, jadi aku langsung ganti baju untuk mau keluar, mau cari makan. Tapi aku nggak banyak record, pokoknya tiba-tiba udah nyampe, udah makan, udah minum aja. Nih, kayak gini. Hari kedua. Sini juga lah, ya. Mempertanyakan kenapa vlogging pakai 0,5 karena katanya nggak pas, padahal pas-pas aja. Pada kenyataannya nggak pernah bagus hasilnya. Pada kenyataannya. Happy enjoy mbaknya sekeluarga. It's so proud for that. No. It's so baku, you know. It's formal. It's a formal word that we never use as a Gen Z. Tadi pagi udah ke rumah sakit, lanjut ke kursi, baru bisa sambil berobat sambil berwisata ya. Perempuan beli ini yang laki donat terutama beli apa? donat terutama beli donat. Sambil jalan-jalan bisa berbelanja. Ibu, ini udah malam, pagi siang udah jalan-jalan ke Penang. Terus ini sekarang mau cari makan. Sudah ganti baju juga. Makan nasi goreng kampung. By the way, karena ini malam minggu, jadi kayak strip Kimberly Street ini ramai banget sama bule-bule. Tuh kan, plus yang bule-bule agak sedikit awkward. Ya. Lanjut mau ke Changi. Udah sampai Changi, jalannya super jauh, tapi sayangnya harus nunggu 1 jam untuk mendapatkan Changi. Jadi aku dan keluarga memutuskan untuk ya udahlah, nggak usah jadi aja belinya, langsung pulang ke mencari sarapan pagi. Nah, pagi itu kita sarapan di salah satu tempat namanya Makan Pagi, dan di sini ngantri banget. Mungkin karena itu weekend juga, jadi antrinya lama. Sampai pesen lumayan banyak, ada kayak bakwan, terus nasi lemak, ada pesen toast. Itu cucur mbak.
Kalau di Malaysia namanya, kalau di Indonesia bakwan. Ini roti gula gitu ya. Mentega. Oh, wow. Enak banget kok steaknya. Roti bakar. Mentega ya. Ini mbaknya berada di Kopitiam. Sekarang kita udah di Padang Kota Lama ya. Padang Kota Lama dan view-nya bagus banget. Padang Kota Lama. Pemandangannya bagus banget. Habis dari Padang Kota Lama, Bersih, ini rapi. malamnya kami lanjut makan di restoran Turki pas di depan hotel gitu, dan Restoran enak-enak Turki. banget makanannya, cuman ya sedikit Wow. pricey sih. Di hari keempat ini tuh Roti nggak canai. banyak destinasi yang kita tuju. Jadi waktu itu cuman ke Georgetown doang. Aku pengen lihat-lihat baju yang dijual di sekitaran Georgetown, karena di FYP TikTok aku tuh bajunya gemes-gemes dan tempatnya juga gemes-gemes. Sebenarnya emang gemes sih bajunya, cuman menurut aku overpriced baju-baju yang dijual di sana. Kemana lagi mbak? Nyaman. Lanjut, ini ke Jawi House. Jawi House ini dapat Michelin Star tahun 2024 dan tahun 2025. Jadi aku Dapat penasaran Michelin banget dan Star. akhirnya kesini untuk makan surabi, dan ternyata surabinya enak banget. Let's try Di Bandung kan. surabi. Ini kita kasih rekomendasi apa di restorannya? Rekomendasi Michelin. Apa itu surabi ya? Baru tahu saya makanan surabi. Enak rasanya kan? Bukan, tapi maksudnya dia caramelize-nya dapat gitu. Siang udah balik ke hotel dan ini udah sore, udah maghrib. Sore mau keluar lagi, ganti baju sedikit karena tadi kayaknya udah memang berbau. And first the outfit. Happy enjoy, mbaknya sekeluarga liburan di Penang, Malaysia. Ini udah hari terakhir dan kita memutuskan untuk ke Bukit Bendera alias ke Penang Hill Check out untuk berobat melihat mbaknya. kota Penang dari atas bukit. Papanya atau Terus, ayahnya. ya basically cuman pengen jalan-jalan aja sih karena udah nggak tahu mau kemana. Jadi Penang ini Bisa melihat semua kota Penang. Ini udah sampai di atas bukitnya, dan karena kita semua udah campor, jadi memutuskan untuk menyewa bagi ini. Dan ketika keliling-keliling, kita tuh dibawa ke namanya kopi hutan. Nah di situ sebenarnya boleh mampir apa enggak. Tapi akhirnya kita memutuskan untuk mampir ngopi di tengah hutan gitu, seru sih. Sana ada monyet. Terus di malam harinya sebelum keberangkatan balik ke Banda Aceh, aku dan abangku memutuskan untuk kita jalan-jalan lagi aja deh, daripada kasihan kan waktunya kebuang, gak tahu lagi kapan kita akan ke Penang. Terus juga abang aku mau lihat-lihat sepatu di Perangin Mall. Dulu awalnya ke 7-Eleven, tapi di 7-Eleven kayak nggak ada yang menarik. Terus balik lagi ke Family Mart, aku beli onigiri untuk makan malam. And yeah, that's all perjalanan aku selama di Penang. Cukup seru dan riweh juga, but overall aku senang sih. Hai, welcome to A Day in My Life Penang Edition. Perjalanan ke Penang ini tuh sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menemani papa check up. Tapi di sela-sela itu kita juga ada sedikit liburan gitu. nyaman. Dan trip ke Penang ini ada 3 harian. Dan ya, ini adalah video perjalanan aku selama di Penang. Hope you guys enjoy the video. Alhamdulillah ini aku sudah sampai di Bandara Penang, dan setelah dari bandara ini kita langsung cari makan siang di tempat rumah makan Minang gitu yang terkenal di Penang. Kayaknya yang punya rumah makan ini tuh orang Indonesia gitu deh kayaknya ya. Dan ini sebenarnya banyak banget orang di sini, sampai ngantri banget untuk bisa makan di sini.
Dan di sini emang lauknya tuh super banyak, tapi menurutku rasanya tuh tidak terlalu enak sih. Cuman untuk rasanya yang bukan yang gak enak banget, masih oke, dan harga juga murah. Selesai makan siang, ini kita langsung menuju ke hotel. Dan selama perjalanan ke hotel tuh aku amazed banget sama bangunan-bangunan yang ada di Penang. Dan ini juga aku salfok sama bunga-bunga yang ada dijual di jalanan. Sudah selesai check-in dan drop barang-barang kita di hotel. Ini aku jalan ke depan hotel sore harinya. Terus aku di sini foto-foto sambil bikin video gitu karena pas banget ada tulisan Georgetown-nya, jadi kita bikin konten di sini. Aku sih, bukan kita. Aku. Lanjut lagi jalan. Ini awalnya rencana mau ke Armenian Street, cuman mama sama papa aku tuh kayak lupa jalan mau ke street Armenian itu. Jadi ini sebenarnya kita kayak nyasar dulu barulah ketemu sama si Armenian Street itu. Walaupun nyasar nggak apa-apa, namanya juga jalan-jalan ya, dan aku juga sangat menikmati jalan-jalan ini karena emang sepanjang jalan tuh buildingsnya bener-bener estetik banget dan jalannya itu kayak rapi gitu, jadi nggak bosan untuk jalan jauh juga dan nggak berasa capek gitu. Setelah tadinya sedikit nyasar, ini akhirnya aku udah sampai di Armenian Street dan alhamdulillahnya hari itu nggak rame, jadi aku nggak perlu berdesak-desakan dan aku tuh sangat-sangat menikmati jalan-jalan di sekitar sini karena nggak terlalu rame. Nah, di sepanjang lorong ini tuh banyak banget orang-orang yang ngejualin souvenir-souvenir yang lucu-lucu banget. Nih contohnya aku masuk ke salah satu toko yang emang kayak mereka tuh jualin souvenir-souvenir kayak ada gelang, cincin, kalung, dan itu benar-benar lucu-lucu banget. Udah agak sedikit capek dan haus, ini aku mampir ke salah satu cafe lokal yang ada di Armenian Street, dan ini looksnya benar-benar estetik banget di luar, makanya aku mau masuk. Akhirnya setelah berpanas-panasan kita mampir ke salah satu cafe lokal. Ini di mana? Armenian Street. Bagus banget sih ini. Ini aku pesen ice matcha latte. Aku pesen satu untuk berdua karena aku minumnya sama mama, karena mama kayak cuman pengen icip-icip doang. Here's the ice matcha latte. Let's try. Bismillah. Overall just so-so. Susunya enak sih, kayak susunya beda dari yang di Indo, cuman ice matchanya kurang apa ya, matchanya kurang pahit gitu loh. Sehabis nongki, ini aku jalan-jalan lagi, masih di Armenian Street, dan look at the view, so beautiful, so pretty. Udah puas jalan-jalan di Armenian Street, udah melihat berbagai macam souvenir dan berbagai spot foto. Ini kita lanjut untuk makan malam. Cukup jalan kaki aja untuk mencapai ke tempat makan malam yang kita tuju, melewati Masjid India. Sudah sampai ke tempat makannya. Di sini tempat makannya juga bagus banget. Kita di sini ada pesan kayak martabak kari, terus papa tuh pesan nasi goreng, sama aku pesan mie tiaw goreng. Sebenarnya ini kayak di Indonesia tuh ada, cuman aku juga udah bosen makan nasi kandar yang kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya kita pesan martabak, nasi goreng, dan mie tiaw goreng. Sudah selesai makan, sudah kenyang. Ini waktunya kita untuk balik ke hotel. Balik ke hotelnya pun jalan kaki karena deket banget sama hotel kita. Dan ya udah, sekian untuk vlog day 1-nya. See you di vlog day 2. Bukan hanya Kuala Lumpur saja yang sangat terkenal dengan destinasi wisatanya. Kemudian mbak-mbaknya atau kakak-kakaknya daripada Indonesia datang ke Penang, Malaysia, bukan hanya sekedar jalan-jalan atau berwisata, tapi sambil berobat, sambil juga bisa jalan-jalan menikmati suasana keindahan yang ada di Penang, Malaysia. Ya, memang Penang ini salah satu daerah ya atau kota yang ada di Malaysia yang dimana merupakan salah satu destinasi wisata kesehatan dan juga tempat wisatanya tidak kalah menarik. Soal makanannya juga banyak mendapatkan penghargaan Michelin Star, yang dimana penghargaan Michelin Star ini juga tidak mudah, saudara-saudaraku semua. Dari segi rasa, dari segi tempat, semuanya diperhitungkan. Dan mbak-mbaknya atau kakak-kakaknya daripada Indonesia pun juga begitu sangat menikmati jalan-jalan di Penang, Malaysia. Bukan hanya mbak-mbaknya saja, tapi pelancong berbagai luar negara juga suka datang ke negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Bukan hanya sekedar di Kuala Lumpur saja.
Mungkin karena negara tetangga kita ini dalam mempromosikan destinasi wisatanya itu begitu sangat luar biasa, sehingga ketika pelancong datang ke negara Malaysia pun juga disambut dengan keramahan, mereka merasa sangat puas. Itulah sebabnya kenapa sekarang Malaysia jadi destinasi nomor 1 di Asia Tenggara, hingga pusat destinasi wisata kesehatan nomor 1 di dunia. Keren dan luar biasa. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.